Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, sahabat Cican. Oke, teman-teman, sudah lama kita tidak berjumpa. Pada kesempatan kali ini saya pengen sharing-sharing kepada teman-teman semua. Dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah buku kitab hitam yang diciptakan oleh Crazy Master Robo Dewa, guru kita dan mentor kita. Oke, teman-teman semua, saya akan membedah buku ini selama beberapa pertemuan ke depan. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di Sahabat Cican. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan langsung buku hitam ini kita buka. Dan saya akan menceritakan sebuah cerita yang diciptakan oleh Robo Dewa. Oke, teman-teman semua, mari kita baca tentang prolognya. Yang pertama adalah tentang sebuah cerita di mana tentang guru dan murid dalam suatu kejadian yang menurut saya adalah kejadian yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman bisa menyimak cerita yang saya bacakan ini. Pada suatu hari, seorang murid bertanya kepada gurunya tentang bagaimana caranya agar keluar dari kehidupan rata-rata atau miskin dan menuju kehidupan yang bahagia dan kaya raya. Sang guru menjawab, carilah suatu daerah yang paling miskin, dan daerah itu carilah rumah yang paling jelek, rumah yang termiskin. Setelah beberapa waktu, akhirnya sang murid mendapatkan daerah itu. Kemudian dia dan gurunya menuju ke rumah tersebut dan mengetuk pintu. Sang empunya rumah membukakan pintu dan bertanya, ada perlu apa tuan-tuan? Sang guru menjawab, bolehkah kami bermalam di rumahmu karena kami kemalaman? Boleh, silahkan. Tapi rumah kami sangat sempit. Tapi kalau tuan-tuan mau, silahkan. Demikian kata sang empunya rumah. Akhirnya sang guru dan murid pun masuk ke dalam rumah. Alangkah terkejutnya mereka menempati isi rumah tersebut. Di sana ada 8 orang penghuni. Kedua orang tuanya, dia, istrinya, dan keempat orang anaknya. Tampang penghuni rumah itu begitu dekil. Tubuh mereka kurus-kurus, belum lagi kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Dinding hampir roboh dan atapnya bolong-bolong. Benar-benar gambaran kemiskinan dan kekurangan yang sempurna. Setelah banyak ngobrol dengan pemilik rumah, mata sepasang guru dan murid berkeliling menjelajah semua isi rumah itu. Sungguh tidak ada barang berharga, namun di bagian belakang mereka menjumpai hal yang mengagetkan. Keluarga ini memiliki seekor sapi. Pemilik rumah pun menceritakan bahwa sapi inilah satu-satunya yang diandalkan mereka. Kegiatan sehari-hari mereka memberi makan sapi, mencarikan rumput, memberikan air, mengikat, dan memerah susunya. Sekalipun hasil susu sangat sedikit dan tidak bisa mencukupi seluruh keluarga. Memiliki sapi juga merupakan salah satu kebanggaan keluarga ini. Pada pagi harinya, guru dan murid hendak pulang. Tiba-tiba sang guru mendekati sapi itu dan mengeluarkan goloknya yang sangat tajam. Sang murid sangat bingung dan menanyakan apa yang akan dilakukan gurunya. Ternyata sang guru tiba-tiba menembas leher sapi dengan sekali tebas sehingga sapi tersebut mati tanpa suara. Sang murid sangat kaget melihat pemandangan kejam itu dan bertanya kepada gurunya, apa maksud tindakan kejam guru? Sang guru tidak menjawab pertanyaan itu. Dia mengajak sang murid segera pergi dari daerah itu. Sepanjang perjalanan, sang murid terus menanyakan hal itu kepada gurunya, tetapi gurunya tidak pernah menjawab pertanyaan dari sang murid tersebut. Hari demi hari, sang murid terus menanya tentang hal itu dan sang guru pun tidak pernah menjawabnya. Akhirnya bulan berganti bulan dan lewatlah 1 tahun dari peristiwa itu. Suatu hari, sang guru menjemput muridnya dan mengajak ke tempat orang miskin, pemilik sapi yang sapinya telah dibunuhnya. Sang murid menuruti ajakan gurunya. Mereka pun pergi ke daerah miskin itu kembali. Setelah sampai, mereka mendapati tidak ada berubah dari daerah itu. Tetap kumuh, tetap miskin. Hanya mereka tidak menemukan rumah yang dulu mereka kunjungi. Di bekas tempat rumah yang dulu mereka kunjungi, sekarang berdiri bangunan yang mewah. Sang guru mengetuk pintu rumah itu dan alangkah kagetnya, sang murid ternyata orang yang membuka pintu rumah itu adalah orang yang membukakan pintu rumah yang dulu. Boleh kami masuk untuk sekedar berteduh dan silaturahmi? Tanya guru kepada sang empunya rumah. Silahkan tuan-tuan, dengan senang hati, jawab sang empunya rumah. Sang murid bertanya kepada yang punya rumah, Tuan, bagaimana bisa dulu Anda tinggal di rumah
paling jelek di daerah ini, tapi sekarang Anda tinggal di rumah paling mewah di daerah ini? Tanya sang murid. Kemudian pemilik rumah menceritakan dari awal kepada kedua orang ini. Ini ceritanya. Kalian tahu, pada saat kalian pulang dulu dari rumahku, sapiku sumber-sumber hidup kami dibunuh orang. Entah apa alasan orang itu membunuh sapiku. Kami sangat terpukul, sangat menderita, sengsara untuk beberapa lama. Karena sapi itulah satu-satunya yang kami andalkan untuk hidup kami semua. Namun akhirnya kami sadar bahwa lama-lama bersedih tidak menghasilkan hal baik. Justru memperburuk keadaan kami. Kami pun mulai menanami kebun di belakang rumah kami dengan tanaman-tanaman yang bisa kami makan. Kami makan dari situ. Dan jika ada lebihnya kami jual kepada tetangga. Kami mendapatkan uang untuk membeli bibit lagi. Kami terus menanam sehingga kami lebih banyak lagi menjual kepada tetangga kami. Hingga kami bisa menghasilkan uang yang terus bertambah dari hari ke hari. Kalian tahu betapa senangnya kami. Akhirnya bisa membeli baju baru dan lain sebagainya. Kalian lihat rumah kami sekarang ini. Ini juga kami bangun dari uang yang kami hasilkan. Sang murid begitu hanyut dalam cerita itu. Sementara itu sang guru tetap diam. Setelah sekian lama sharing, akhirnya guru dan murid itu memohon diri. Dalam perjalanan pulang, sang guru bertanya kepada murid, apakah kematian sapi itu juga membawa kepada kekayaan dan kebahagiaan? Ya, jawab sang murid dengan semangat. Apakah kalau sapinya tidak dibunuh, kira-kira mereka bisa kaya dan bahagia seperti sekarang? Tanya gurunya lagi. Mungkin jawaban muridnya. Akhirnya sang guru mengakhiri obrolan dan mengatakan, bunuh sapimu, hanya dengan membunuh sapimu, kamu bisa kaya, bahagia, dan sejahtera. Oke, teman-teman semua, ini adalah cerita yang saya bacakan dari kitab hitamnya Romo Dewa. Maksud daripada sapi yang di sini, ini adalah tentang kemalasan, banyak alasan, kebodohan, kelambatan, ketidaktegasan, kerakusan, penundaan, ketidakpastian waktu, kebebalan, kecurangan, keluh kesah, kesombongan, hobi yang berlebihan, kebiasaan buruk, kecanduan, keyakinan yang keliru, dan hal negatif lain yang melekat pada diri Anda. Oke, sekarang sahabat saya kira akan memahami bagaimana caranya untuk membunuh hal-hal ini. Di antaranya kemalasan dan sebagainya ini harus kalian bunuh, termasuk sapi-sapi kalian. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat, teks ini bermanfaat, video ini bermanfaat. See you next time, dan kembali lagi di pertemuan yang selanjutnya. Saya Ahmad Afrihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.